Hai sahabat ragam, yuk kita perkaya hari ini dengan informasi unik dan menarik khas ragam Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan Bukit Kapur di pulau yang terkenal sebagai penghasil garam. Terus kita wisata kuliner, icip-icip rujak selingkuh dan melihat langsung api abadi yang tak pernah padam. Yuk ikut ragam Indonesia melongok cantiknya Pulau Madura di ragam Indonesia. Pulau Madura terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur dan terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Sejarah Madura dimulai sekitar abad ke-13 ketika dipimpin Arya Wiraraja yang merupakan adipati pertama yang diangkat Raja Kertanegara dari Singasari. Bentang alam Madura relatif datar tanpa gunung berapi, dengan lahan pertanian kering yang tidak terlalu subur. Meski begitu, Pulau Madura memiliki potensi wisata alam yang menarik. Dan salah satunya yang kini menarik perhatian adalah Bukit Kapur Jadi. Apa uniknya sih? Jadi penasaran nih. Wisata Bukit Kapur Jadi terletak di Kecamatan Soca, Desa Jadi. Jaraknya tak terlalu jauh kok dari pusat kota Kabupaten Bangkalan. Hanya sekitar 10 km saja. Hebatnya, meski terbilang baru, wisata Bukit Kapur Jadi mampu menarik perhatian para wisatawan dalam dan luar negeri. Soalnya emang beda banget deh suasananya. Deretan tebing-tebing kapurnya keren banget buat dijadikan latar untuk yang suka foto. Memang sih, tebing kapur yang ada tidak terbentuk secara alami, melainkan karena pahatan para penambang kapur selama bertahun-tahun. Lokasi wisata Bukit Kapur Jadi awalnya memang bekas penambangan rakyat loh, yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Pengelolanya cerdik ya melihat peluang. Bukit Kapur yang tadinya ramai oleh para penambang, sekarang jadi tujuan wisata favorit yang ada di Bangkalan. Pokoknya ngehits banget deh dan selalu ramai saat akhir pekan atau masa liburan panjang. Sahabat, di Bukit Jadi kita juga bisa menikmati bersampan di Danau Biru loh. Jangan lupa untuk berfoto-foto ya. Soalnya pemandangannya kontras banget antara tebing-tebing kapur yang putih dan birunya air danau. Keren abis, eksotik dan artistik pokoknya. Inilah yang menjadi keistimewaan berwisata ke Bukit Kapur Jadi. Banyak juga kan yang mengabadikan momen kebahagiaannya di sini. Contohnya pasangan yang sedang melakukan foto prewedding itu tuh. Duh, jadi pengen deh. Sahabat, di Bukit Jadi kita bisa melihat keindahan Pulau Madura secara keseluruhan dari puncak bukitnya. Wow, pemandangannya oke banget ya. Cocok deh untuk tempat beristirahat sejenak dari segala rutinitas kerja yang mendera. Oh ya, meski kawasan Bukit Kapur Jadi menawarkan panorama yang memukau, kita tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun karena bekas penambangan, resiko bahaya tetap ada. Jadi, harus terus waspada ya sahabat. Jika tertarik untuk berkunjung, sebaiknya datang di pagi atau sore hari ketika cuaca tidak terlalu terik. Jangan lupa untuk membawa kacamata, penutup kepala atau payung ya, karena menjelang siang pastinya bakal panas banget. Yap, setelah puas berburu foto cantik di Bukit Kapur Jadi, kita istirahat dulu sambil icip-icip kuliner yang khas dari Kabupaten Sumeneb, Madura. Namanya pasti bikin sahabat bertanya-tanya, rujak selingkuh. Yang bener nih, masa namanya rujak selingkuh sih? Pasalnya, selama ini sebutan selingkuhan bermakna tidak baik untuk seseorang yang tidak setia pada pasangannya. Ada-ada aja ya. Sahabat, rujak selingkuh merupakan rujak bumbu kacang yang dicampur dengan kuah soto. Makanya nih disebut selingkuh.
Soalnya jenisnya kan berbeda. Bumbu rujak dikombinasikan dengan kuah soto. Uniknya lagi, rujak selingkuh hanya dikenal di Kabupaten Sumeneb saja loh. Jika sahabat mencarinya di Pamekasan, Sampang, ataupun Bangkalan, dijamin gak bakalan ada deh. Sama seperti rujak pada umumnya, rujak selingkuh terbuat dari campuran bumbu kacang dan petis khas Madura dengan potongan buah-buahan dan tambahan lontong. Keunikannya ada pada campuran kuah soto babat yang gurih banget. Kuah soto babatnya dicampur singkong yang ditumbuk, dikukus, dan dipotong-potong kecil. Rasanya enak banget. Segarnya rujak buah berpadu dengan gurihnya kuah soto. Sedap! Seporsi rujak selingkuh harganya Rp13.000 saja. Terbilang murah loh, apalagi porsinya juga cukup banyak dan bikin kenyang. Mampir deh ke daerah Pejagalan. Sempatkan icip-icip rujak selingkuhnya ya. Masih di Pulau Madura nih, selanjutnya kita berburu kuliner yang mesti dicoba kalau berkunjung ke Madura. Bahan utamanya daging bebek. Yummy! Tuh, di sepanjang jalan kawasan Junok mengarah ke jembatan Suramadu, Bangkalan, berjajar restoran dan rumah-rumah yang menyajikan menu bebek. Ada bebek bakar, bebek goreng, komplit deh. Nah, ada menu baru nih yang mesti sahabat coba. Namanya bebek blatter ala Oleh Olang Restoran. Hebatnya lagi, daging bebek yang diolah diperoleh dari peternakan milik sang owner. Perawatannya khusus dan tidak menggunakan pakan kimia sama sekali. Jadi selain enak dikonsumsi, juga aman untuk kesehatan kita. Umumnya, bebek yang diolah untuk masakan adalah bebek yang cukup tua dengan daging agak keras. Berbeda dengan bebek blatter, sengaja dipilih yang berumur 40 hari loh, jadi dagingnya masih empuk. Yuk, langsung aja kita simak cara membuatnya. Ungkep potongan daging bebek yang telah dibersihkan bersama bumbu rempah yang sudah ditumbuk halus sekitar 1 jam lamanya. Kemudian, bebek dimasak dengan bumbu blatter. Blatter adalah bumbu khas Madura yang terdiri dari cabai yang sudah dihaluskan, kunyit, serai, dan jahe yang sudah dicincang halus. Aduk-aduk, biarkan beberapa saat hingga matang. Selanjutnya, sajikan bebek di piring besar, siram dengan kuahnya, beres. Hayo, siapa mau? Duh, daging bebek empuk yang gurih berpadu dengan bumbu rempah-rempah pedas. Enak banget. Kuahnya juga segar. Recommended deh sahabat, bebek blatternya memang juara. Bagi pecinta kuliner bebek, wajib mencicipi bebek blatter ini ya. Kalau enggak, nyesel deh. Sahabat, kita lanjut wisatanya ke air terjun Toroan yuk. Cocok deh buat tempat bermain air di tengah teriknya Pulau Madura. Air terjun Toroan Sampang adalah satu-satunya air terjun yang berada di kota Madura. Air terjun setinggi 20 meter ini lokasinya berdampingan dengan pantai. Unik banget. Pemandangannya juga masih sangat alami. Di sekitar lokasi tidak ada bangunan-bangunan yang merusak kealamiannya. Air yang mengalir dari air terjun Toroan langsung menyatu dengan air laut lewat muara. Sedangkan sumber airnya berasal dari aliran Sungai Payung yang berada di Kecamatan Timur Kota Sampang. Tepat di lokasi air terjun terdapat batu-batuan yang unik dan pasir putih di sepanjang bibir pantainya. Perpaduan yang sangat menakjubkan ya. Apalagi airnya juga seger banget, adem, bikin betah. Sahabat, air terjun Toroan memiliki kolam yang berkedalaman sekitar 5 meter. Bagi yang tidak biasa berenang, disarankan untuk tidak coba-coba karena bisa berbahaya tuh. Main-main air di pinggiran kolamnya juga sudah seru kok. Menjelang sore, biasanya banyak pengunjung yang datang. Selain bermain air di air terjun, mereka juga menantikan waktu matahari terbenam untuk menikmati sunset. Foto-foto
Gak usah disuruh lagi deh. Gemericik air terjun, debur ombak, dan view matahari sore yang berwarna kemerah-merahan membuat setiap pengunjung yang datang betah duduk berlama-lama di tepi pantai. Romantis banget deh. Konon, di balik air terjun Toroan ini ada sebuah kisah di mana terdapat sepasang suami istri yang hidup bahagia. Namun, suatu ketika mereka bertengkar karena terjadi perselingkuhan. Puncak dari percekcokan tersebut, mereka lalu saling mengucap sumpah di hadapan banyak orang. Sang istri bersumpah jika memang dia bersalah, maka ketika ia meninggal nanti, ia minta dikuburkan di tengah sungai. Jika bersalah, makamnya akan hanyut terbawa air. Tapi jika tidak hanyut, berarti sang istri yang benar. Ketika sang istri wafat dan dikuburkan sesuai dengan permintaannya, keajaiban pun terjadi. Aliran sungai seolah-olah menghindari makamnya, membelah menjadi dua aliran menuju laut dan membentuk air terjun. Dan dinamakan air terjun Toroan. Berasal dari kata toron dalam bahasa Madura yang berarti turun. Keberadaan makam pasangan suami istri tersebut hingga kini masih dikeramatkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan air terjun Toroan yang mempesona. Sahabat, puas berwisata kuliner dan menikmati eksotisme Pulau Garam Madura, kita lanjut dengan melihat-lihat kerajinan masyarakat setempat yang terbuat dari bambu. Berlokasi di daerah Sumeneb, ada beberapa remaja masjid yang kreatif menyulap potongan bambu menjadi miniatur perahu. Bambu yang digunakan untuk miniatur perahu adalah bambu yang sudah tua dan sudah dikeringkan. Potong terlebih dahulu sesuai ukuran yang diinginkan ya, dengan gergaji. Wah, mereka kompak banget ya. Mereka mengerjakan tugasnya masing-masing dengan serius. Alat-alat yang digunakan cukup lengkap kok. Ada pisau kecil, gergaji, amplas, dan bor. Pengerjaannya dilakukan masih secara manual sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Tuh, ada yang mengerjakan bagian tiang perahu, ada pula yang membuat layarnya. Layar nantinya akan dilem pada tiang bambu, sahabat. Oh ya, meski terbilang masih berusia muda, anggota remaja masjid yang terbentuk sejak tahun 2014 ini sudah sukses membuat kerajinan perahu bambu jenis pinisi. Mulai dari ukuran kecil sampai besar. Nah, potongan bambunya sebagian mulai dirangkai menjadi perahu tuh. Selanjutnya, pemasangan lantai perahu. Lalu dilem, direkatkan pada tiang-tiang yang tadi dibuat. Kemudian, tempelkan semua bagian perahu, disusun satu persatu menjadi bentuk kapal pinisi. Setelah semua rapi, baru deh dilakukan pengecatan menggunakan cat semprot. Untuk warna bisa disesuaikan sesuai selera. Beres deh, tinggal jemur hasilnya di terik matahari sampai kering. Jika sahabat ingin memiliki kerajinan perahu pinisi dari bambu, harganya cukup terjangkau loh, tergantung pada ukuran. Mulai 150.000 sampai 300.000 tiap perahu. Jika sahabat sedang berwisata ke Kabupaten Sumeneb, Madura, tak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi salah satu bangunan bersejarah yang pernah menjadi pusat pemerintahan di masa lalu, yaitu Keraton Sumeneb. Dahulu, Keraton Sumeneb adalah kediaman resmi para adipati atau raja-raja. Sejatinya, jumlahnya banyak, tapi yang masih berdiri hingga kini adalah yang dibangun Gusti Raden Ayu Tirtonegoro dan Kanjeng Tumenggung Aryo Tirtonegoro beserta keturunannya. Uniknya, Keraton Sumeneb dirancang oleh seorang arsitek Cina bernama Liao Piaongo. Sini mas, kita mau wisata ke keraton. Siap, yuk langsung mas ke dalam. Memadukan arsitek Eropa, Cina, dan Jawa. Kompleks bangunan Keraton Sumeneb meliputi gedung negeri, gedung pengadilan, paseban, dan beberapa bangunan pribadi milik keluarga keraton. Sebelum memasuki keraton, para pengunjung akan melewati Labang Mesem yang merupakan pintu masuk dari sebelah selatan keraton. Labang Mesem bermakna gerbang tersenyum, karena konon di masa lalu penjaga gerbangnya sengaja dipilih yang berperawakan kerdil dan lucu, sehingga membuat tamu yang datang tersenyum simpul.
Sahabat, Keraton Sumeneb terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pajagalan. Dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang juga berkantor di lingkungan keraton. Awalnya, bangunan yang dijadikan kantor adalah tempat untuk memarkir kereta kencana milik keraton. Setelah dijadikan museum, bangunan lalu digunakan untuk memajang kereta kencana di masa pemerintahan Sultan Abdurrahman dan benda-benda bersejarah lainnya. Tak banyak yang tahu, pada masa jayanya, Kerajaan Sumeneb cukup disegani. Kerajaan Inggris bahkan pernah mengirimkan hadiah berupa kereta kencana sebagai bentuk penghormatan. Bangunan utama terdiri atas 5 ruangan, yaitu bagian teras rumah dan 4 kamar. Tak sembarang orang bisa memasukinya loh, karena dulunya pernah menjadi tempat beristirahat raja dan keturunannya. Pada bagian timur halaman keraton, tak jauh dari Labang Mesem, ada lokasi yang disebut Taman Sari, yang merupakan tempat pemandian putri raja. Banyak yang percaya loh, kalau mandi di Taman Sari bisa mempermudah untuk mendapatkan jodoh dan banyak rejeki. Sahabat, sumber air kolam Taman Sari tak pernah kering walau kemarau. Banyak juga loh ikan yang berenang-renang di kolam Taman Sari. 3 pintu masuk utama menuju kolam diyakini memiliki berkah yang berbeda-beda. Pengunjung bisa mencuci muka atau mengambil berwudu dengan air kolam lewat pintu yang disuka. Setelah berjalan-jalan di Keraton Sumeneb, kita beralih ke wisata unik selanjutnya yang hanya bisa Anda temukan di Pulau Madura. Ayo, apa coba? Mau tahu? Lokasinya ada di Kabupaten Pamekasan, di Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan. Yaitu yang dikenal dengan nama Api Tak Kunjung Padam. Nggak terlalu jauh kok, hanya berjarak 4 km saja selama 15 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sampai deh! Keberadaan api abadi berkaitan dengan kisah legenda tokoh sakti penyebar agama Islam yang bernama Kimoko. Ketika hari telah gelap, ia menancapkan tongkatnya ke dalam tanah. Ajaib! Seketika muncullah api dari bekas tancapan tongkat Kimoko dan menerangi kegelapan di sekitarnya. Berdasarkan penelitian, ternyata lokasi tempat keberadaan api abadi mengandung belerang yang sangat tinggi. Ketika bergesekan dengan oksigen, akan menimbulkan fenomena yang disebut api abadi. Uniknya, jika tanah di sekitar api dikorek-korek atau digali lebih dalam, nyala api akan semakin besar dan membiru. Meski terguyur air hujan, apinya tak akan mati loh. Sahabat, tak perlu khawatir, api akan menyebar ke tempat lain. Karena areanya terbatas di tempat yang sudah ditandai saja. Semburan nyala api yang seperti nyala kompor ini sering dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memasak. Pengunjung juga bisa ikutan kok dengan membeli terlebih dahulu jagung yang ditawarkan pedagang di lokasi wisata. Hasilnya sama, seperti membakar jagung di atas tungku api seperti pada umumnya. Bakar beberapa menit, bolak-balik sampai matang merata. Enak! Banyak yang mengira keberadaan api abadi disebabkan karena adanya gas dari perut bumi. Tapi setelah diteliti hasilnya tidak terbukti. Sama sekali tak ditemukan kandungan gas jenis apapun. Selain unik dan aneh, objek wisata api tak kunjung padam menawarkan sensasi berwisata yang berbeda dengan objek wisata lainnya. Mungkin hanya ada di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Nah, jika sahabat berkunjung ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur, belum lengkap rasanya jika belum mampir ke objek wisata api yang tak kunjung padam di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan. Ada sekitar 50 titik api yang bisa disaksikan loh. Tentunya tetap berhati-hati ya, karena bisa berbahaya. Sahabat, wisata api tak kunjung padam adalah tempat wisata tertua di Pamekasan, Madura. Sayangnya, meski sudah cukup lama, infrastruktur pendukungnya cukup memprihatinkan, khususnya akses jalan ketika akan menuju lokasi.